Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyisihkan waktunya untuk melihat video sosialisasi saya yang berkaitan dengan perpajakan dalam UMKM. Perkenalkan, nama saya adalah Danang Dewantara Sukoco. Saya merupakan salah satu anggota tim KKN PPN UGM 2021 yang bertempat di Desa Kelurahan, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tim KKN PPN UGM ini dibina oleh Bapak Dr. Wagiman STP MSI selaku dosen pembimbing lapangan. Mari kita mulai dari pembahasan pertama. Pembahasan pertama adalah penggolongan UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM, penggolongan atau klasifikasi UMKM dapat dibedakan menurut jumlah aset dan total omset penjualan, dan juga menurut Badan Pusat Statistik BPS mengatakan bahwa jumlah karyawan juga menentukan penggolongan dari UMKM. Untuk usaha mikro atau industri rumah tangga, penggolongan itu dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu memiliki pegawai atau karyawan kurang dari 4 orang, memiliki aset kekayaan bersih hingga 50 juta per tahun, dan menghasilkan omset penjualan hingga 300 juta per tahun. Kemudian untuk usaha kecil, yang merupakan usaha produktif yang dijalankan secara perorangan baik orang pribadi maupun badan usaha. Kriterianya adalah memiliki pegawai atau karyawan dengan jumlah 5-19 orang, memiliki aset antara 50 juta sampai 500 juta per tahun, serta memiliki omset penjualan mulai dari 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Kemudian materi kedua yaitu pajak penghasilan untuk UMKM. Pajak yang harus dibayar oleh UMKM sendiri tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan dan jumlah omset penjualan per tahun. UMKM dapat dikenai pajak PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final jika ada sewa, gedung atau kantor, omset penjualan, dan lain-lain. Dikenakan juga PPh pasal 21 jika memiliki pegawai, dan PPh pasal 23 jika ada transaksi pembelian jasa. Kemudian, untuk nomor pokok wajib pajak NPWP itu sangat perlu dibutuhkan untuk bisa membayar pajak. NPWP sendiri adalah sebuah tanda pengenal atau identitas diri yang diberikan oleh Dirjen Pajak kepada para wajib pajak. NPWP dibedakan menjadi dua, yaitu NPWP pribadi dan NPWP badan. NPWP pribadi sendiri itu didasarkan dengan mempunyai penghasilan dari usaha, atau mempunyai penghasilan dari pekerjaan bebas, atau mempunyai penghasilan dari pekerjaan. Sementara NPWP badan sendiri itu dibedakan menjadi badan milik pemerintah atau badan milik swasta seperti PT, CV, koperasi, lembaga, dan yayasan. Nah, untuk mengakses NPWP, kita memerlukan beberapa dokumen yang dibutuhkan. Untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu fotokopi kartu tanda penduduk. Bagi WNI, fotokopi paspor kartu atau kartu izin tinggal terbatas KITAS atau kartu izin tinggal tetap kita bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia, surat keterangan usaha minimal setingkat lurah atau kepala desa atau bukti tagihan listrik, dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Bapak dan Ibu sekalian benar-benar menjalankan usaha dengan materai 6.000. Oke, kita sekarang masuk ke cara daftar NPWP secara online. Tahapan pertama yaitu membuat akun, di mana dapat dilakukan dengan masuk ke situs web https://erek.pajak.go.id. Situs ini khusus melayani masyarakat yang ingin membuat NPWP atau kartu pajak secara online. Yang selanjutnya yaitu memasukkan alamat email yang masih aktif dan sering Bapak Ibu gunakan, serta isi kolom capta untuk verifikasi. Kemudian periksa email Bapak dan Ibu
dan klik tautan aktivasi yang dikirimkan. Dan langkah terakhir yaitu Bapak dan Ibu akan dialihkan pada halaman pengisian formulir. Pilih kategori wajib pajak dan status NPWP yang sesuai. Setelah itu, masuk ke tahapan mengisi formulir lanjutan, di mana di tahapan Bapak dan Ibu akan disuruh untuk melengkapi dokumen-dokumen penting sebagai persyaratan. Kemudian dapat diunggah semua berkas dokumen itu dengan cara dipindah atau di-scan. Jangan lupa untuk menyesuaikan dengan klasifikasi status wajib pajak Bapak dan Ibu sekalian. Langkah berikutnya yaitu mengirim berkas elektronik. Setelah selesai melakukan pembuatan akun, terus mengisi berkas-berkas dan dokumen-dokumen, Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk mengirim berkas elektronik, di mana langkah pertamanya adalah klik tombol token yang ada pada dashboard. Token tersebut merupakan kode verifikasi yang dikirimkan ke email Bapak dan Ibu. Kemudian salin kode token yang ada di email Bapak dan Ibu, lalu paste di kolom yang tersedia. Kemudian tekan tombol kirim permohonan, maka berkas Bapak dan Ibu sekalian akan diproses. Jika disetujui, nantinya kartu NPWP akan dikirimkan ke alamat tempat tinggal yang terdaftar. Oke, kenapa Bapak dan Ibu sekalian harus mempunyai NPWP? Karena NPWP itu mempunyai berbagai manfaat bagi UMKM Bapak dan Ibu sekalian. Seperti manfaatnya adalah yang pertama meningkatkan kredibilitas usaha, di mana dengan membayar pajak, pelaku UMKM dapat meningkatkan kredibilitas bisnis di mata perbankan, lembaga keuangan, customer, dan juga partner. Hal ini akan berpengaruh kepada Bapak dan Ibu yang ingin mencari pinjaman atau ingin bekerja sama dengan pelaku bisnis lainnya, dengan menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu taat membayar pajak, itu akan menimbulkan kepercayaan antar partner juga. Kemudian yang kedua yaitu mempermudah urusan administrasi, di mana saat ini banyak sekali persyaratan administrasi yang memerlukan NPWP seperti kredit bank, BPJS, pembuatan paspor, SIUP, dan lainnya. Dengan mempunyai NPWP atau membayar pajak, urusan administrasi akan menjadi lebih mudah. Yang ketiga, membuat perencanaan keuangan usaha lebih baik. Salah satu yang mengakibatkan pengusaha banyak bangkrut adalah karena sebagian dari mereka tidak dapat mengelola keuangan bisnisnya. Oleh karena itu, dengan membayar pajak, maka pelaku usaha akan belajar mengelola keuangan bisnis yang dijalankan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan singkat saya tentang perpajakan dalam UMKM. Semoga apa yang saya tampilkan, apa yang saya tunjukkan dapat bermanfaat bagi usaha Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.